Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 2025. Perkenalkan, nama saya Wen Juaini SPD, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 3 2025. Dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Dengan nomor induk mahasiswa 25011 36197. Pada hari ini saya akan melakukan layanan individual di SMPN 1 Cisarua. Dan ini KTP saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga deh masuk. Oh, Satria. Yuk. Yuk, mangga duduk. Silahkan. Alhamdulillah. Satria ya? Iya, Pak. Oh iya. Kelas? 95, Pak. 95. Mangga ditulis dulu namanya dan keluhannya. Sok. Keluarnya juga, Pak. Ya. Sok mangga tulisin apa aja yang mau kamu sampaikan. Nanti kita sharing. Udah, ya. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ucapkan terima kasih. Kamu sudah bisa datang memenuhi panggilan Bapak sebagai guru BK. Karena ada laporan beberapa hari ke belakang kamu katanya jarang masuk dari wali kelas kamu. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa agar menjadikan banyak hikmah di pertemuan kita kali ini. Ya, kamu atau Bapak yang memimpin doanya? Bapak. Oh, Bapak aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini akan senantiasa membawa manfaat ya buat Satria dan juga buat nanti teman-teman kita semuanya. Gimana? Sehat Satria? Sehat, Pak. Alhamdulillah, syukur. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Syukur deh kalau pada sehat mah, karena itu yang diharapkan. Ya walaupun kita banyak duit, kalau kita nggak sehat ya gitulah gitu. Ini ada beberapa laporan dari wali kelas. Katanya kamu udah beberapa hari, kadang-kadang seminggu sekali ada aja bolosnya atau ada aja nggak masuknya. Nah, selain nanti mungkin ada paparan yang ke depannya. Ada apa? Benar nggak kamu itu? Nanti kita sinkronkan nih antara laporan dari teman kamu, laporan dari wali kelas, juga mungkin laporan dari teman-teman terdekat kamu gitu. Benar nggak kamu minggu-minggu kemarin jarang masuk sekolah? Iya, Pak. Oh, jarang. Benar ya? Ya. Oke, kenapa tuh alasannya kok jarang masuk sekolah? Kadang bangunnya itu terlalu siang, Pak. Oh, satu bangunnya terlalu siang. Oke, Bapak catat ya. Nanti bangunnya terlalu siang. Siang. Biasa jam berapa tuh kalau bangun itu? Bisa kalau telat, waktu itu pernah jam 8, Pak. Oh, jam 8 siang. Waktu udah pasti jam 8.00 terus. Kapan lagi tuh? Minggu kemarin kalau nggak salah tuh hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat tuh kalau nggak salah kamu nggak kesiangan juga. Apa kamu nggak masuk sekolah juga itu? Kenapa tuh hari Jumat kemarin? Hari Jumat kemarin. Iya. Karena ini ada laporan tuh dari itu jarang masuknya kata gitu kan. Ada beberapa catatan juga karena begitu. Tapi benar ya kamu itu sinkron tapi jarang masuk. Nah,
Dan alhamdulillah mungkin itu adalah laporan dari wali kelas dan juga teman-teman ternyata sinkron bahwa kamu itu ada beberapa hal yang jarang masuk sekolah. Nah, kamu di sekolah selain daripada belajar, padahal dulu kamu itu aktif banget di eskul ya. Terutama futsal ya atau olahraga bola. Kamu luar biasa padahal kamu itu sudah beberapa kali mengikuti turnamen, tapi seketika ke sini kamu kenapa jadi menurun? Baik prestasi di kelas kamu ataupun di ekstrakurikuler kamu. Kenapa itu? Kok jadi anjlok begini kenapa? Ini Pak kadang karena kadang suka bosan gitu sama ekstrakurikulernya, terus juga Oh, teman-teman juga ngajakin main terus Pak. oh gitu. Jadi tapi kalau di luar masih aktif main futsalnya? Masih Pak. Oh masih, tapi kalau di sekolah ekskulnya sudah agak berkurang ya. Itu karena kenapa tuh teman-temannya sering ngeledek, ngebully kalau zaman sekarang? Apa kenapa tuh? Enggak sih Pak, Enggak, kenapa tuh? karena emang kadang juga emang rada malas juga Pak. Oh, rada malas. Iya, nanti kita cari solusinya. Gimana caranya kamu bisa membangkitkan lagi ke ekstrakurikuler kamu yang emang kamu selain daripada eskul, kamu ikut selain eskul apa futsal, kamu ikut eskul apa lagi tuh? Basket Pak, Basket. Seneng tuh basket. lumayan Pak. Emang kamu cita-cita mau jadi apaan? Mau jadi tentara Pak. Oh jadi tentara. Oh iya, kalau tentara ke futsal, ke basket emang mungkin rada sinkron karena apa? Butuh fisik. Ya. Selain dari kamu pada fisiknya juga emang kalau menurut Bapak kayaknya kamu masuklah nominal angka untuk sampai ke TNI gitu. Tinggal kamu gimana caranya bisa membagi waktu gitu ya. Karena apaan? Karena tidaklah mudah untuk menjadi yang kamu inginkan kalau kita nggak kerja keras gitu. Terutama apalagi kamu dulu pernah menjuarai daripada eskul, kamu futsalnya juga lumayan, basketnya juga lumayan. Nah sekarang kamu malah berkurang begitu kan? Karena ini berarti kamu yang harus itu adalah pertama adalah kamu itu harus cari motivasi biar kembali lagi kamu seperti dulu. Yang bisa motivasi kamu pertama adalah orang tua, ya. Ya karena kamu sekarang mungkin ada faktor mungkin orang tua. Kalau orang tua itu kamu masih tinggal sama siapa tuh? Masih sama ayah. Oh sama orang tua. Dua-duanya masih lengkap kan orang tua. Alhamdulillah. Berarti kamu dikirain bapak faktornya takutnya kamu sudah tidak tinggal sama orang tua misalkan sama kakek nenek kamu begitu. Ya berarti kan kalau itu mah faktor orang tua ngedukung banget nggak dengan aktivitas kamu jadi eskul tadi futsal dan juga eskul apa basket ya? Nah, gimana kamu didukung sama orang tua untuk kamu jadi apa? Jadi atlet ataupun jadi masuk ke eskul apa futsal sama basket tadi? Didukung. Didukung sama orang tua, dukung banget 100% dukung. 100% Pak. Oh, itu. Selain daripada eskul dan apa tadi basket, kamu punya kegiatan apa tuh kalau di rumah? Kalau di rumah paling bantu-bantu ibu itu buat beres-beres rumah. Oh gitu. Ya itu mungkin itu adalah kegiatan yang emang harusnya berbakti lah anak sama orang tua. Ternyata kamu itu sebenarnya bagus begitu. Cuman ada agak penurunan ke sini setelah kamu mungkin pertama motivasi dari orang tua mungkin sekarang itu kalau orang tua dua-duanya kerja apa ada di rumah? Dua-duanya kerja Pak. Dua-duanya kerja. Nah ini adalah faktor. Kalau orang tua kamu dua-duanya kerja berarti kamu kurang terperhatikan sama orang tua ya. Karena kalau orang tua, ayah kamu. Kalau ayah kamu kerjanya tiap hari, apakah pulangnya seminggu sekali, apa tiap hari pulang? Tiap hari pulang Pak. Oh pulang. Berangkat jam berapa tuh biasa orang tua? Biasanya jam 10. Jam 10. Terus kalau pulang? Pulang Bisa malam berarti kan? Bisa malam, bisa sore. Tergantung jalan atau pekerjaannya ya itu. Kalau mama kerjaan di mana? kerja bikin baju. Oh itu berarti di laundry ya kerjanya. Iya. Nah berarti kamu itu mungkin pertama kurang diperhatikan karena mungkin orang tua dua-duanya sibuk. Ya, karena dua-duanya orang tua sibuk, kamu mungkin, nah ibarat kata kalau orang tua berangkat, kamu di rumah juga kayaknya nggak bakalan ada yang nggak ada yang nyuruh ini nyuruh itu karena orang tua dua-duanya nggak ada gitu karena mungkin sibuk
dengan pekerjaan. Oke, itu satu. Yang kedua, masalah dari teman ada? Masalah temen nggak ada sih bang. Oh, nggak ada. Kali aja kamu karena nggak seneng sama teman atau sering dibully atau sering diledek, akhirnya apa? Kamu agak malas-malas untuk melaksanakan sekolah, begitu kan? Enggak. Yakin nih dari temen nggak ada masalah, terutama teman sekolah lah gitu. Udah, Ada sih pak. nah gitu jujur aja sok. Nanti bapak juga akan apa? Akan memanggil anak tersebut, tapi tidak inisial kamu tidak akan pernah bapak sebutkan, karena ini adalah cari solusi gimana caranya agar kamu juga bisa kembali lagi seperti dulu, giat sekolah, mengukir prestasi lagi baik di sekolah ataupun di luar sekolah gitu. Karena selentingan juga yaitu kembalilah bahwa kamu itu pernah berprestasi di dua bidang, yaitu di eskul, futsal dan basket. Nah, sekarang kamu jadi turun begini. Nah, oke, dari temen. Berarti dari temen sekelas apa temen satu sekolah? Satu sekolah bang. Oh, satu sekolah, bukan teman satu kelas, bukan? Nanti Bapak cari deh infonya kenapa kayak begitu gitu kan. Jadi akhirnya apa, mematahkan semangat kamu di dalam mengukir prestasi eskul tadi begitu kan. Jadi akhirnya dampaknya kemana-mana. Jadi kamu akhirnya gara-gara temen di sekolah atau satu sekolah, akhirnya karena mungkin kamu sering dibully atau sering diledek, jadi akhirnya kamu di dalam apa, di dalam sekolah jadi kamu mau enggak. Itu adalah faktor yang kedua. Ya, tadi katanya kamu faktor dari orang tua karena orang tua mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan tugasnya. Nah, sekarang dengan teman. Kalau teman itu biasanya tuh kenapa tuh? Ngele- Kadang diledekin aja pak. Oh, diledekin. Oke, diledekinnya dari bidang apa? Apakah kamu tidak pernah mau gabung atau kamu yang lain gitu, kenapa tuh? Karena emang kadang suka sendiri aja pas tempat latihan pak. Oh, begitu iya. Jadi akhirnya teman-teman juga suka suka enggak itu ya sama kamu, nggak respect gitu kan. Oke, yang ketiga biasanya katanya faktor dari lingkungan. Lingkungan itu apakah lingkungan sekolah ataupun lingkungan di keluarga kamu ataupun lingkungan di sekitar tetangga kamu begitu. Yang jadi kamu istilahnya bodoh amat gitu kan. Nah, ini adalah tiga faktor yang kamu harus hadapi ya. Kamu kembali lagi lah semangat ya, sekolah biasa lagi, walaupun itu adalah ada tantangannya dari orang tua, ada tantangan dari teman, ada tantangan dari lingkungan, kamu tetap aja karena tugas kamu adalah sekolah ya. Tugas kamu adalah belajar. Jangan orang tua dua-duanya nggak ada, kamu jadi malah santai, jadi kamu malah lebih lebih apa lebih leluasa untuk tidak sekolah, jangan juga. Atau alasan yang kedua gara-gara temennya gitu kan sering ngebully, sering ngeledek gitu kan, akhirnya apaan, kamu malas untuk sekolah. Atau yang ketiga gara-gara faktor lingkungan, sekolahnya begini atau keluarganya begini, jadi akhirnya apaan, kamu itu tidak mau untuk kembali lagi seperti mengukir kayak kayak dulu gitu ya. Bapak harapkan kamu akan senantiasa kembali lagi ke sekolah seperti itu. Pokoknya nanti Bapak akan amati 1 minggu ini ya. 1 minggu ini, 1 minggu ke depan Bapak liatin kamu benar-benar kembali ke sekolahnya seperti dulu kala. Di eskulnya Bapak akan perhatikan, baik itu di futsal ataupun di eskulnya tadi apa, basket ya. Bapak akan perhatikan dari dua bidang itu karena kamu telah mengikuti daripada eskul basket dan futsal tersebut. Pokoknya Bapak tidak berharap kalau kamu setelah tindakan hal yang seperti ini dikasih motivasi, dikasih inspirasi, kita harus beruntung. Ya. Walaupun perjuangan kita luar biasa gitu ya, diledekin sama teman, tapi apa? Ya itulah mungkin itu yang bakal menjadi motivasi buat kamu. Ya, kata Allah apa? Inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Tidak selamanya hidup ini sulit, tidak selamanya hidup ini di atas ya, pasti tetap yang namanya roda akan berputar begitu kan. Sekarang kamu SMP, belum tentu tahun depan kamu masih SMP ya, tetap kamu akan jadi SMA. Setelah SMA kamu bakal jadi kuliah, setelah kuliah kamu bakal nanti kamu bakal katanya mengikuti akmil ya, akademi kemiliteran, ataupun kamu
senang dengan tadi yaitu adalah olahraga futsal dan apa tadi teh basket gitu. Maka daripada itu pokoknya walaupun kayak gimana seperti ini kamu tetap harus bisa memperjuangkan kamu di dalam yang sudah menjadi kewajiban kamu di dalam sekolah. Ya. Oke, katanya itu adalah faktor yang pertama. Terus yang kedua katanya kamu itu tadi sering bolos sekolah ataupun terlambat datang ke sekolah ya. Kenapa itu? Kok bisa terlambat? Kalau yang terlambat tuh karena tadi bangunnya kesiangan. Oh, Kalau yang bolos emang karena suka diajak teman. Oh gitu. Jadi yang pertama tadi kalau seumpama datangnya ke sekolah terlambat karena mungkin bangun kesiangan. Iya. Nah, yang Bapak tanyakan faktornya itu kenapa tuh bangun kesiangan? Berarti kan tidurnya terlalu larut malam. Nah, biasanya kenapa tuh? Kamu punya kesibukan apa tuh? Sampai tidur itu sampai larut malam. Kadang kumpul-kumpul sama main game aja, Pak. Oh, main game berarti HP ya? Iya, Pak. Nah, HP itu oke kalau kamu misalkan dari jam berapa sampai jam berapa tuh kumpul sama temen kalau malam itu? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Sebenarnya kalau jam 11 itu masih di batas ambang kewajaran gitu ya. Kamu masih bisa mungkin bangun jam 4 atau jam 5 untuk melaksanakan sholat dan langsung kamu mempersiapkan segala keperluan untuk melaksanakan jam berikutnya adalah berangkat sekolah gitu kan. Nah, padahal itu adalah yang namanya jam 11 kecuali kalau kamu sudah larut malam itu pernah nggak kamu tidur di atas jam 12 kan jam 1, jam 2 pernah? Sering. Oh, sering. Nah, kalau jam 1 tuh kan kalau nggak begitu kamu nggak bakalan terbuka, sulit untuk mencarikan solusinya. Kalau kamu jam 1, jam 2 kamu tidur, baru jam 2 kamu tidur atau jam 1. Bangun tuh jam berapa? Kadang jam 8, jam 9. Oh, dalam jam 9 berarti ya karena faktornya adalah main game. Ya. Sampai kamu istilahnya kesiangan ya akhirnya nggak mau sekolah, bolos gitu kan. Gitu. Pantas kalau kamu kayak begitu, ya akhirnya apa? Berarti HP. Padahal HP itu positif dan negatifnya banyak ya. Iya. Sekarang sarana untuk hiburan bisa jadi HP itu. Sarana untuk hiburan tuh biasanya gimana? Ya bisa jadi kalau kamu misalkan kamu lagi bikin tugas atau lagi ngerjain PR, bisa kamu sambil dengerin musik. Ya, itu kan sarana hiburan. Ketika kamu mengerjakan tugas daripada bengong, daripada mikir yang enggak-enggak, misalkan begitu. Akhirnya kamu apa? Bukalah HP. Karena itu adalah sarana. Mangga saja begitu, sah-sah aja kamu kalau emang mau lihat HP gitu kan. Tapi kalau sampai jam 2, jam 1 kamu baru bisa tidur, nah ini karena akan merusak daripada tugas kamu sebagai belajar. Ya. Oke, menurut kamu positif negatifnya HP itu di mana? Di positifnya mungkin kalau kata aku itu bisa nyari-nyari informasi-informasi yang nggak kita ketahui. Oh, tuh kan kamu sendiri bisa jawabnya ya. Bahwa yang pertama itu adalah sarana handphone itu adalah pertama keuntungannya bisa nyari informasi ya yang baik-baik ataupun misalkan bisa mengerjakan memfasilitasi tugas dari guru ya. Nah, misalkan tugas dari guru tidak ada di buku nih. Nah, bisa kamu cari kalau emang disarankan oleh guru silahkan nyari di HP. Nah, begitu kan? Nah, itu adalah pertama sarana yang bisa menunjang daripada keberhasilan kamu dalam belajar adalah cari informasi atau cari kelengkapan ya. Walaupun kamu jawabannya sudah punya, tapi bisa juga nyari di HP untuk nambah wawasan kamu. Nah, itu adalah sarana yang tadi positif ya. Negatifnya apa tuh? Negatifnya mungkin dibuat main sampai larut malam. Nah, begitu. Dan berarti kamu sendiri pun sudah tahu antara positif dan negatifnya tentang handphone, ya. Tadi kamu bilang apa bisa nyari informasi, bisa nyari mengerjakan tugas-tugas dari guru. Terus yang keduanya adalah tadi negatifnya adalah bisa jadi kamu main game bisa terlalu larut malam, jadi akhirnya besokannya masih kesiangan sekolah.
begitu kan? Akhirnya nggak mau masuk sekolah. Itu adalah sarana daripada untuk menunjang kamu daripada handphone yang telah diberikan sama orang tua. Sarana komunitas atau komunikasi, ya kan? Kamu bisa jadi kalau komunikasi dengan keluarga yang jauh, dan bisa mudah dengan HP, ya. Misalkan kamu punya saudara yang di luar kota, daripada ketemu karena kamu juga masih juga punya belajar, akhirnya apa bisa menggunakan HP. Itu kan adalah sarana yang positif, gitu ya. Jadi bisa berbagi kabar dengan keluarga sendiri yang emang jauh di sana, gitu kan. Nah, itu adalah sarana daripada komunikasi yang murah dan meriah lagi HP itu kan. Karena apaan? Bisa kita di rumah sendiri atau di jalan. Nah, itu kan. Itu adalah paket kebutuhan yang sangat luar biasa HP itu. Nah, gitu. Maka daripada itu kamu coba laksanakan apapun yang sudah menjadi tugas kamu. Ya, itu tadi karena apa? Menggunakanlah HP sebijak-bijaknya. Ya, kalau emang tadi kamu HP dilengkapi sama orang tua, ya berarti kamu itu harus siap menggunakannya di jalan yang positif. Ya, atau positifnya HP itu memudahkan daripada akses informasi yang lain, apapun itu yang akan menjadi menunjang keberhasilan kamu di dalam belajar HP itu, ya. Jadi jangan sampai istilahnya sudah punya HP malah digunakan untuk main game semuanya. Itu nanti kamu sendiri yang rugi. Ya, oke. Itu adalah manfaat daripada HP ataupun bahasa Arab itu madarat atau istilahnya negatif dan positifnya tentang handphone tersebut, gitu ya. Karena sekarang itu luar biasa kecanggihan HP itu. Bahkan kamu mungkin lebih bagus daripada bapak HP-nya. Tetapi ya itu adalah sarana. Kata bapak dulu kan bilangin begini, setiap bapak diberikan untuk menjelaskan apapun manfaat dan positifnya HP, ketika ada ada acara misalkan setelah sholat duha ataupun setelah daripada pertemuan-pertemuan, bapak pasti diberikan waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada siswa dan siswinya. Nah, itu adalah manfaat positif dan negatifnya adalah HP, begitu kan? Gitu. Itu masalah HP. Coba tentang masalah HP itu kamu bisa, sebijak mungkin kamu harus bisa memanfaatkannya, karena usia kamu itu adalah masih harus belajar, begitu ya. Jadi jangan sampai HP itu digunakan di jalan-jalan yang tidak penting. Bukan melarang bapak, tapi dibatasin lah HP itu ya, karena usia kamu adalah usia masih belajar. Nah, begitu kan masalah tentang HP. Tadi katanya kamu setelah rencana kamu nih kalau nanti kamu bisa kembali lagi eskul, kamu bisa normal lagi di di futsal ataupun di bidang basket. Basket. Nah, kamu cita-cita kamu bisa enggak untuk mengembalikan tim kamu ke ke lebih yang sangat lagi gitu. Kira-kira kamu bisa kembali. Nah, kalau kayak begitu nanti Bapak sampaikan kepada pelatihnya. Ya, kepada pelatih eskul futsal dan kepada pelatih basket, nanti Bapak sampaikan bahwa kamu siap untuk mengembalikan tim kamu, bisa mengembalikan masa keemasan tim kamu, tim SMP 1 Cisarua, kembali lagi untuk bisa mengikuti turnamen-turnamen. Kamu sudah siap untuk mengembalikan tim kamu seperti itu, ya. Jadi Bapak harapkan kamu bisa lagi lebih giat lagi dalam latihannya. Tapi tetap pelajaran kamu jangan sampai ditinggalkan. Ya, kamu boleh mengikuti eskul lebih daripada 2 pun, mangga. Yang penting kamu bisa waktunya diatur. Ya, atur waktunya, mana waktu belajar,
mana waktu mengikuti eskul, mana waktu kamu dengan keluarga, gitu ya. Ketika kamu beres sekolah pulang aja dulu ya. Kalau emang tidak ada kegiatan. Jadi jangan sampai kamu setelah pulang dari sekolah, keluar dari sekolah kamu malah main. Nah, itu karena khawatir nanti apa yang jadi cita-cita kamu, apa yang jadi perjanjian kamu dengan Bapak yang akan mengembalikan lagi nama eskul tentang futsal dan basket, kamu malah tidak lagi. Tapi kamu harus janji ini bahwa kamu akan siap mengembalikan nama baik daripada futsal dan basket tersebut ya. Nanti pokoknya Bapak doakan kamu jadi orang yang sukses. Kamu jadi orang yang bisa berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Angkat juga nama kedua orang tua kamu ya. Pokoknya kamu harus bisa mengembalikan nama baik daripada eskul SMPN Cisarua ini ya. Apalagi mungkin kamu setelah nanti kelas 9 beres, kamu akan melanjutkan ke SMP ke SMA. Ke SMA apa SMK? SMK Oh, SMK. Di mana tuh SMK ya? di Wikrama Bogor. Di Wikrama Bogor. Mau ngambil jurusan apaan tuh rencananya? PPLG. PPLG. PPLG itu apa tuh? Jadi program perangkat lunak dan game. Oh, itu iya. Berarti kamu senang juga emang sih dengan dunia IT ya? Yo. Pantesan kamu mengarahkan ke sana gitu kan. Tapi kamu tetap kembali lagi bahwa cita-cita kamu adalah menjadi TNI. Ya, yang telah Bapak tadi terima infonya bahwa kamu itu punya cita-cita untuk menjadi alat negara. Ya. So, kalau kamu mau sekolah di Wikrama, lanjutkan sekolah kamu. Mumpung orang tua masih ada nih. Ya. Sebab apaan? Motivasi yang terbaik itu adalah orang tua. Ya. Kalau teman hanya seala kadarnya. Ya. Tapi kalau orang tua, mana ada sih orang tua yang mendoakan anaknya tidak berhasil, anaknya tidak jadi orang sukses. Pasti adalah orang tua yang bakal mensupport kamu, mendukung kamu, mengusung kamu sampai jadi orang yang sukses. Ya, maka dari itu coba kamu setelah nanti beres SMP lanjutkan terus. Ya, lanjutkan dan ikutin yang menjadi tata tertib di sekolah kamu nanti yang baru, karena kamu tinggal hitungan berapa bulan lagi kamu akan mengikuti ujian sekolah, ujian kelulusan, dan nanti kamu akan melanjutkan ke sekolah SMK Wikrama. Ya, jadi harapkan pokoknya ya apapun yang diperintahkan sama orang tua, apapun yang diperintahkan sama guru ikutin, ya, agar kamu nanti bisa disayang teman, bisa dibanggakan oleh orang tua, dan juga bisa disenangi sama guru, gitu ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu setelah ini kamu lanjutkan terus-menerus, gitu ya. Jangan berhenti belajar sebelum kamu jadi orang yang sukses, ya. Maka daripada itu lanjutkan terus lanjutkan terus tentang masalah daripada cita-cita kamu agar kamu jadi orang yang berguna, ya. Pokoknya Bapak nanti kembali lagi. Bapak lihat nih, 1 minggu ini kamu harus benar-benar datang lebih awal waktu, berarti kamu harus kurangin tidurnya. Ya, agar besoknya tidak kesiangan. Yang kedua, kamu bawa nyaman aja. Seberapapun diledek sama teman ataupun dibully sama teman, enjoy aja kamu ya. Lingkungan mau kayak gimana pun kamu cuek aja tetap, karena apa? Cita-cita saya harus berhasil. Begitu. 3 faktor ini, orang tua, teman, dan lingkungan, kamu harus lewatin. Ya. Jadi jangan sampai istilahnya karena orang tua jarang memperhatikan, saya jadi down. Karena dibully sama teman, akhirnya jadi down. Atau karena lingkungan seperti ini, lingkungan yang mungkin kurang baik, akhirnya kamu juga terbawa nggak baik. Begitu ya. Ya, Bapak harapkan seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kamu sudah diberikan bimbingan seperti ini, tetap aja tidak ada hasilnya. Bapak harapkan ada hasilnya setelah kita pertemuan ini. Pokoknya Bapak pantau nih selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu ini kamu harus sudah bisa membuktikan bahwa kamu bisa datang tepat waktu, bahwa kamu bisa datang lebih awal daripada yang telah disepakati kita, ya.
Mudah-mudahan pertemuan ini akan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, saya Bapak ucapkan terima kasih ya karena kamu sudah mau datang ke ruang BK untuk menyampaikan dan untuk mengambil daripada solusi yang telah kamu langgar di sekolahan ini ya. Nah, karena udah berakhir, kamu atau Bapak yang doa? Nah, tadi kan Bapak yang tutup doa. Apa yang buka doanya? Sekarang kamu dah. Sok, kamu aja yang doa. Apa yang kamu cita-citakan, biar kamu berhasil. Ya. Bapak aja. Masa begitu. Oke, ya udah Bapak aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أستودعتك ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke, kalau kamu masih ada pelajaran silahkan kembali lagi ke kelas ya. Ya.